Seberapa besar pengaruh bapaknya yang sosialis Kuat kalau terhadap Prabowo? gue ngelihat kebijakan dia sekolah rakyat. Nah, gimana dengan Hasyim yang juga bisnis besar kan? Hasil kayak bahasanya gini, apakah Hasyim bisa menjadi konglomerat? Bisa. Ketika Pak Harto berkuasa bisa loh. Tetapi kan dia enggak. Peran bapaknya ya, almarhum Sumitro terhadap anak-anaknya lumayan nih, terutama ke Prabowo ya. Karena Prabowo kan yang insist dari kecil pengen jadi tentara. Guys, jadi di dunia ini yang menarik adalah orang-orang besar. Bukan yang badannya gede ya, Le. Gua gendut. Bukan kayak Churchill, badannya gede. Atau Eisenhower. Oh, bukan. Si Prancis, Le. De Gaulle. De Gaulle. Oh. Nah, tetapi harus diakui, generasi sekarang ini, terutama alpha, milenial, bahkan baby boomers pun, kita tuh harus belajar dari orang-orang besar. Contoh, gimana kita dengan pemimpin-pemimpin bangsa di awal-awal. Mereka boleh konflik secara politik, tetapi secara kemanusiaan, silaturahmi, mereka sangat menjaga itu. Contoh gimana ketika Soekarno dan Buya Hamka. Buya Hamka dipenjara tuh oleh Soekarno karena beda paham. Tetapi ketika akan meninggal, Bung Karno juga meminta supaya kalau dia akan meninggal, disolatkan oleh Buya Hamka. Dan Buya Hamka tidak juga sakit hati itu. Dia solatkan ketika Soekarno meninggal. Nah, terakhir misalnya di dunia yang sangat menarik adalah Nelson Mandela, pejuang Afrika Selatan. 27 tahun dia dipenjara oleh pemerintahan apartheid. Tetapi setelah dia keluar dari penjara, dia menjadi presiden. Dan ketika menjadi presiden, maka ketika dia hari pertama masuk ke kantor presiden, itu semua staf-staf yang berkulit putih itu udah gemetar itu. Apakah akan terjadi pembalasan? Tetapi apa yang terjadi? Nelson Mandela itu melupakan itu semua. Dia seorang negarawan yang luar biasa, sehingga tidak ada lagi konflik soal rasis. Dan ini memang sangat luar biasa. Nah, sekarang ini di tahun 2025, muncul sosok Prabowo Subianto menjadi presiden. Setelah berapa dekade dia tidak jadi presiden, Le? Berupaya menjadi presiden. 4 kali. 20 tahun. 20 tahun mau jadi presiden dan akhirnya jadi presiden. Sebelumnya kita juga mengenal dan umum melihat isu tentang Prabowo luar biasa. Dikenal sangat kejam, dikenal sebagai tentara yang seenak-enaknya, dikenal yang temperamental. Tetapi ketika dia menjadi presiden, semua orang itu kaget-kaget itu. Dia merangkul semuanya. Bahkan yang memecat dia dari militer. Bahkan yang mengecam, misalnya Luhut Binsar Panjaitan. Atau yang memecat Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono. Ini semua dirangkul oleh dia. Terakhir, ketika dia meresmikan Universitas Pertahanan yang digagas oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Prabowo memuji Susilo Bambang Yudhoyono di hadapan publik gitu, di hadapan acara peresmian itu.
di hadapan para menteri, para siswa, bahwa pembangunan Universitas Pertahanan ini visi yang luar biasa dari Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Dan bahkan dia menceritakan bagaimana Susilo Bambang Yudhoyono ini, SBY ini selifting sama dia 73. Adi Makayasa dia, SBY ini. Nah sementara Prabowo selifting, tetapi dia tidak ngendon setahun. Duluan SBY lah ya. Kalau kata istilah Prabowo, karena Akmilnya masih sayang sama Prabowo. Nah, 74. Akhirnya masuknya dia lifting ke 74. Nah, intinya adalah Prabowo menunjukkan sikap yang luar biasa secara moral. Gimana menurut lo, Le? Oh, gua nih. Anak muda dong. Anak muda nih. Kita kedatangan juga nih tamu nih. Anak muda dong. Nurdian Santoso. Generasi milenial. Ya kan, Yan? Ya. Apa komentar lu, Yan? Sebetulnya kalau menurut gue ya Mas, Prabowo ini kan banyak pengalamannya, terutama untuk hal soal tadi yang disampaikan Mas Dadi ya, dendam-dendam politik itu, dia juga banyak mengalami hal yang sama. Ketika bapaknya dulu menjadi pelarian, jadi buronan dulu waktu di zaman era Bung Karno, lari ke Malaysia, ke Singapura, ke Eropa. Prabowo mengetahui betul hidup itu ketika di masa-masa itu sangat sulit. Yang kedua juga terjadi ketika 98. Ketika Prabowo kemudian merasa diusir dari tanah airnya sendiri. Dia harus sengkang ke Yordania. Lama dia di sana. Bahkan dikasih warga kehormatan buat dari kerajaan Yordania. Karena tahu betul susahnya menjadi orang yang dimusuhi, Prabowo kemudian punya kalau saya melihatnya, Prabowo ini melihat ini republik nggak akan bisa kalau hanya segelintir orang aja yang harus dirangkul. Semua harus dirangkul memang. Berapa kali dia dikalahkan oleh Jokowi 2 kali, tapi dia mau terima pinangannya Jokowi kemudian jadi menterinya. Padahal ributnya luar biasa kan? Itu kan artinya apa? Artinya kematangan mentalnya Prabowo sebagai mantan militer ada juga di situ. Ada juga di situ. Kalau menurut gue sih itu. Gimana, Le? Kayak ini kalau gue tuh ngelihat, iya kan politik itu selalu multifaset, ya, banyak muka gitu. Banyak muka tuh gini. Apa pernah Soeharto itu ngomong, gue musuhin si ini? Gak pernah. Ada sekali yang saya gebuk. Oh iya, itu soal demonstran kan. Para jenderal. Demonstran tuh, artinya apa? Tetapi gue ngelihat politik itu multifaset, apa yang ditampilkan di depan, itu belum tentu tuh di belakang. Kalau gue ngelihatnya seperti itu ya. Kan nggak mungkin juga Prabowo jelek-jelekin Jokowi, jelek-jelekin SBY, jelek-jelekin Habibie, itu nggak mungkin. Begitupun kalau kita lihat misalkan politik banyak muka itu adalah emang kita yakin tuh PDIP akan terus oposisi gitu, iya kan? Gue nggak yakin sih. Gue nggak yakin. Jadi apa yang ditampilkan oleh Prabowo merangkul Jokowi, merangkul SBY dan segala macam itu permukaan gitu ya. Satu sisi bahwa dia menghormati pemimpin-pemimpin sebelumnya. Persoalan kebijakan, persoalan kekuasaan itu cerita yang berbeda kalau menurut gua ya. Jadi ya itu hal positif gitu ya, mengakui kehebatannya SBY ya. Gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah Prabowo akan membesarkan Demokrat? Ya enggak lah. Ya itu dia. Kalau gua ngelihatnya ya. Gerindra lah. Begitupun dengan Jokowi, apakah Prabowo akan membiarkan Gibran mendulang suara sampai 29? Ya enggak lah. Enggak juga gitu. Nah, gua ngelihatnya
hal-hal seperti itu. Benar tadi yang siapa namanya? Nurdian bilang bahwa Prabowo pernah ngalamin, tetapi Prabowo juga kan tidak balas dendam sama Mega kan, malah berbaik-baik, benar gitu. Dalam konteks itu benar, Ya. itu sikap seorang negarawan. Tetapi dalam konteks lain, Prabowo juga dalam konteks kekuasaan Kasih ya. juga sama tuh, tetap kenceng tuh soal itu. Lu gabung gua, lu ikutin aturan gua, gitu kan. Itu kalau gua ngelihat kekuasaan tidak mungkin berbagi dalam konteks politik ya. Nah, itu Artinya yang apa? di-highlight. Kekuasaan tidak akan pernah berbagi. The winner takes all gitu ya. Nah, dalam konteks itu pemenang itu udah pasti ambil semua. Dia nggak mungkin ngebesarin ngebesarin anak macan. Kenapa misalkan oke, gitu kan dalam konteks penegakan hukum, ya gue respect banget sama Prabowo gitu. Tapi penegakan hukum itu punya implikasi politik nggak? Punya gitu loh. Iya. Punya. Tapi ada sih yang ngebesarin anak macan juga kan. Siapa? Siapa itu? Siapa itu? Siapa? Akhirnya kan ya jadi kegigit macan juga kan. Kalau itu soal timing. Soal timing. Ya. Maksudnya lu megang gedein Jokowi? Enggak. Jokowi. Kang Ulet yang ngomong tuh kan. Lu bukan. Tapi kalau lu lihat kan ada perubahan yang luar biasa dari sisi Prabowo ya. Atau karena Enggak, gua ngeliat. Enggak. Artinya karena dia dengan background Sandi Yuda ya. Enggak juga, gagal ngeliat dari zaman, menurut gua tapi ya, menurut gua. Prabowo ya oke, katakanlah punya rasa suka atau tidak suka secara personal, iya gitu. Tetapi dari zaman prajurit juga begitu ya. Tegas ketika soal pelaksanakan tugas tuh, bisa keras sama anak-anaknya gitu. Tapi lu cek deh anak-anak buahnya. Ada nggak yang Senjata nggak ada ya? Iya kan? Ya. Jadi maksud gua tidak ada yang berubah dari Prabowo. Dari sisi kasar atau apapun itu tetap respect tuh. Nah, dalam mengelola negara sekarang. Pertanyaannya dalam mengelola negara. Nah, kalau gua dalam mengelola negara, Apakah itu diterapkan juga oleh Prabowo tuh? ada, kalau gua ngelihat gini, mungkin apakah ini kebijakan atau romantisme ya. Prabowo itu kan selalu luluh ngelihat orang-orang susah yang bekerja keras. Itu yang menurut gua warisan bapaknya tuh. Ya. Dia sama orang-orang kecil itu merasa apa ya? Bukan gampang, empati gitu. Iya. Gampang tersentuh sama anak kecil. Dia kalau lihat anak kecil udah pastilah dia peluk segala macam. Iya, mungkin karena pengalaman bawah sadarnya dia dulu jadi pelarian kan. Jadi pelarian. Waktu masih kecil juga. Seberapa besar pengaruh bapaknya yang sosialis Kuat kalau gua. terhadap Prabowo? Gua ngelihat kebijakan-kebijakan dia sekolah rakyat. Bagaimana dengan Hasyim yang juga pebisnis besar kan? Hasil kayak bahasanya gini. Apakah Hasyim bisa menjadi konglomerat? Bisa. Ketika Pak Harto berkuasa bisa loh. Tetapi kan dia enggak. Ya. Minyak gitu. Bisa nggak main di Indonesia? Waktu itu ya, waktu Pak Harto berkuasa bisa. Tapi kenapa dia mainnya malah di Eropa Timur? Nah ini kalau buat gua ngelihat peran bapaknya ya, almarhum Sumitro terhadap anak-anaknya lumayan nih, terutama ke Prabowo ya. Karena Prabowo ya kan yang insist dari kecil pengen jadi tentara. Ya. Yes. Dari kecil. Dari kecil dia pengen jadi tentara. Udah milih pula pengen Kopassus. Nah gua ngelihatnya itu tuh. Jadi pidato-pidato Prabowo buat gua, ya gua seneng lah. Dan memang harus begitu sebagai seorang negarawan. Ya. Tetapi apakah dia mau berbagi kekuasaan? Gua nggak yakin. Ya, tapi memang ini orang Prabowo ini sosok yang luar biasa ya dari sisi soal kacamata kuda istilahnya. Bayangkan dia fight 20 tahun. Itu kan luar biasa tuh untuk menjadi presiden. Itu mental yang prajurit. kedua, ketika dia menjabat Menhan,
Nah, ini diungkapkan nih di Sekolah Pertahanan. Dia adalah satu-satunya Menteri Pertahanan itu yang memberikan alokasi yang besar sekali untuk pendidikan. Lebih dari 20% kalau nggak salah waktu itu tuh. Dia memberikan alokasi anggarannya untuk pendidikan. Nah, sementara pendidikan ini kan nggak bisa diukur panjang tuh. Diukurnya tuh nanti 20 tahun lagi. 30 tahun lagi. Tetapi dia nggak peduli tuh. Nggak peduli karena gini, kalau pendidikannya Pak Prabowo, itu lagi-lagi juga ajaran bapaknya kalau gua. Sepanjang yang gua tahu Prabowo itu sampai detik ini pesen buku itu ke luar negeri, itu buku-buku textbook itu bisa dus udah. Bukan 1, 2, 1 dus. Buku-buku terbaru. Dan dia pembaca yang baik. Ya, literasinya memang luar biasa. Terutama buku-buku biografi orang-orang. Biografi. Itu gue ngelihat yang dimaksud Prabowo tuh memang ngubah mentalitas kita itu dengan pendidikan. Indonesia dia tahu betul Indonesia dalam konteks pendidikan tertinggal. Iya. Makanya dia pernah juga nyinggung Balil tuh ya. Saya heran orang yang nggak bahasa Inggrisnya nggak bagus kok bisa jadi Menteri Investasi. Nah, ini juga nih, Mas Kang Ule. Prabowo ini kan apa ya? Kalau menurut saya sih gaya kepemimpinan itu orisinal. Dia terbuka, jarang menggunakan kalimat bersayap, bahkan langsung to the point. Tapi kenapa belakangan ini kok kayaknya banyak simbol-simbol, banyak pakai komunikasi simbol gitu. Misalnya yang kemarin terakhir, saya akan ganti yang tidak ikut aturan pemerintahan. Itu kan banyak tuh, entah itu siapa tuh yang disasar nih. Apakah institusinya atau kementerian atau lembaga mana? Dia tidak pernah, istilahnya gini Le, dia tuh nggak pernah ke sosok orang. Iya. Tetapi dia lebih ke besaran. Contoh misalnya yang soal Jaksa Agung sama TNI. Dia tahu, dia bilang siapa yang menghambat, saya tahu itu, misalnya kayak gitu. Tapi dia tidak menunjuk langsung tuh. Ya itu kan bagian dari yang tadi gue bilang. Di depan, pintu depan, pintu belakang. Pintu depan, pintu belakang. Multifaset. Tapi dalam hal tertentu, terbuka ke Bahlil misalnya, dia ngomong langsung kan gitu. Misalnya. Tetapi pujian kan. Tetapi kayak kejaksaan gitu. Tapi kan dia teken tuh bagaimana kejaksaan dijaga oleh tentara. Nah, artinya kan di depannya dia muji-muji aja tuh, muji polisi, muji apa. Di belakang dia teken tuh kejaksaan dijaga tentara. Nah, gue ngelihatnya seperti itu. Tetapi kalau gue nangkep orang kayak Prabowo kebingungannya itu, dia pengen tegas tapi di sisi lain dia pengen merangkul sebanyak orang, adalah di jumlah kabinet. 100 gitu. Tidak realistis, tetapi itu dilakukan karena dengan untuk merangkul semua ya. Merangkul semua. Dia pengen, bahasanya di situ pengen dia apapun namanya menghargai mereka yang berkeringat ketika dia nyapres. Yang kedua dia pengen menyenangkan, berterima kasih juga kepada partai segala macam. Itu kan kelihatan. Sehingga kabinet 100 tuh buat gua lah katanya efisiensi. Tapi itu kelihatan dalam tanda petik adalah ambiguitasnya Presiden Prabowo. Meskipun gua nggak yakin apakah nanti kabinet 100 ini akan bertahan terus 5 tahun, gua nggak yakin. Apa yang membuat ketidakyakinan Kang Ule? Ketika kekuasaan itu, ketika Prabowo udah megang grip istilahnya, megangnya udah makin kencang kekuasaan bahwa di tangan dia pada akhirnya akan mengurangi efisiensi. Karena kabinet 100 menteri ini tumpang tindih kan. Coba lihatin. Mensesnek sama juru bicara presiden. Iya. Yang kedua misalkan Kementerian Pariwisata dengan Kebudayaan. Tumpang tindih tuh dalam pelaksanaannya. Ini kan kalau soal pembagian kerja. Betul. Ya? Ini kan berarti kan sebetulnya sudah dirancang dulu sebelumnya kan. Kabinet ini kan sebelumnya dirancang sebelum presiden. Iya, nah, betul. Artinya balik lagi nih pertanyaannya. Kemudian yang muncul adalah
Di mana ketegasannya Prabowo sebagai seorang militer? Karena kalau buat gua itu kompromi dari seorang Prabowo. Dia merasa belum memegang kekuasaan dengan istilah kekuasaan dia belum bulat sempurna. Ya dia harus mengentertain semua kepentingan. Oke. Menurut gua ya. Ya. Tapi setahun yang lalu nih Kang. Persis setahun yang lalu, bulan Mei kalau nggak salah tuh Prabowo pernah sempat ngomong juga di Qatar di Doha. Saya akan menjadi diri saya sendiri. Saya tidak mau disetir, persis kayak Jokowi. Ya kan dia nggak mungkin, saya mau pelin-pelan gitu. Artinya, ketika kemudian mengambil politik akomodatif, nah terus di mana ketegasannya Prabowo sebagai seorang militer? Realitas saja, realitas tuh sama seperti halnya kayak Jokowi gitu. Hari ini ngomong A, kalau kemudian berubah gitu. Itu sama. Prabowo juga belajar di situ. Dia belum yakin sepenuhnya ketika baru menjabat itu semua udah dia pegang. Tapi gue melihat gini ya, intinya adalah memang ada perubahan dari Tapi kalau ditanya dia ketegasan Prabowo, menurut gue ya ada hal yang sama dengan Jokowi, yaitu nabok nyelih tangan. Pakai dalam konteks penegakan hukum. Iya. Jadi bahasanya, gue nggak hantem lu dari gue nih, tapi karena lu maling, jaksa agung yang bekerja, hakim yang bekerja, bukan gue. Kalau itu kan memang juga sebelumnya udah pernah juga dilakukan Prabowo kan. Oh iya, tapi itu sama. Iya. Nabok nyelih tangan. Lagi-lagi kalau buat gue, ketika Prabowo jadi Menteri Pertahanan tuh, dia belajar banyak soal politik. Iya. Karena sebelumnya tuh nggak ada tuh ketika Ya karena dia kan sebelumnya hanya di militer terus tuh. Iya. Karirnya benar-benar pasukan tuh. Iya. Tidak pernah teritorial. Ya kasarnya lempar handphone kayak kalau apa gitu. Jadi jenderal yang tidak pernah, jenderal legend ya. Misalnya kayak Benny Murdani. Itu nggak pernah itu dia megang teritorial tuh. Oh iya. Luhut Binsar Panjaitan nggak pernah. Padahal dia gultor tuh misalnya itu. Prabowo Subianto nggak pernah. Iya. Dia hanya Kopassus dan Kostrat, Pangkostrat ketika itu kan. Danjen Kopassus. Ya. Nah, jadi sebenarnya karakternya ya karakter dia gimana memimpin pasukan. Nah, tetapi ketika dia menjadi Menhan, maka dia benar ule tuh. Dia belajar dari sisi yang lebih bukan lagi di militer, di sipil tuh. Artinya menjadi sosok flamboyan nih sekarang gitu. Belajar anggaran gitu kan sekarang tuh kalau gua ngelihat, makanya kalau pidatonya Prabowo misalkan soal pertahanan gitu ya, perang segala macam, itu kan dia tanpa basa-basi ngomong, karena dia kuasain betul gitu. Iya, tanpa teks juga. Tapi kan berubah luar biasa dari sosok satu ya. Ketika misalnya dia pada saat kampanye dia hantem keras. Ketika sebelum menjadi presiden, yang istilahnya dulu tuh muncul soal lempar asbak. Nah sekarang kan, atau misalnya dulu masih ingat nggak 2014, gimana dia benar-benar strike wartawan ini nggak usah ikut, misalnya kayak gitu-gitu. Nah sekarang luar biasa, gue melihat dia memposisikan benar-benar sebagai presidennya semua orang nih. Ya kan misalkan kayak juru bicara presiden aja, tekanan netizen mundur gitu kan, sudah bikin surat, tapi kan dia tahan. Dia pengen mengakomodir, tapi di pidato kan dia ngomong komunikasi kan. Gitu dia menurut gua setahun ini tuh Prabowo tuh mau solid dulu deh. Dia megang kekuasaan. Kata Puan solid. Sebetulnya yang menjadi titik balik Prabowo mengubah paradigmanya sendiri ya, itu apa? Menurut gua ketika jadi menteri di posisi itu ya. Titiknya. Menurut gua ya. Ketika dia jadi menteri dia belajar tuh bahwa politik tuh begini nih. Bahkan dia lah, kata-kata dari dia lah keluar tuh ketika dia jadi Menhan. Saya menyaksikan Jokowi bekerja keras. Kan ngomong gitu. Kompetitor loh. Tapi gue yakin itu bersayap kali ya. Dalam pertempuran politik. Ya. Kan
Saya menyaksikan saja dia menerima Gibran sebagai wapres ketika itu, buat gue itu bagian dari dinamika politik. Ya gimana ya, kalau gua nggak milih Gibran, gua nggak bisa jadi presiden katanya kali. Dia nggak yakin. Iya kan dia bilang kalau jangan musuhan sama penguasa katanya. Tetapi apakah itu tadi ketika sekarang gitu, kemudian Prabowo udah megang tongkat komandonya, udah kencang banget, sudah sempurna. Gua ngelihat juga ya nggak mungkin lagi Gibran dikasih peran. Ya, tapi apapun ini guys, yang kita harus respect, kita harus menghormati itu gimana Prabowo mengajarkan kepada kita untuk memposisikan permusuhan secara profesional, tetapi secara manusiawi Tetap jalan. atau untuk negara itu nggak ada artinya. Negara di atas segala-galanya. Lu mau ngomong ini, Dan? Mau ngomong bahwa Prabowo akan mengakomodir PDIP di kabinet? Pasti. Karena Prabowo pasti ingin semuanya. Ini reshuffle berarti menurut lu? Ya gue yakin. Kalau semuanya masuk, nggak ada penyeimbang dong. Nggak penting. Penyeimbang atau apa. Parlemen itu kan dianggapnya penyeimbang. Walaupun misalnya intinya kalau misalnya di ini kita ya. Di sistem politik kita kan DPR itu penyeimbang. Pengkritisi itu di DPR. Jadi kalau toh tidak ada penyeimbang, pernah terjadi itu zaman Jokowi. Itu hanya meninggalkan berapa partai? Hanya dua, PKS sama Demokrat. Zaman Pak Harto nggak ada. Zaman Pak Harto nggak ada. Iya. Oke guys, saya bangga, saya rasa saya Indonesia. Kalian